Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk chapter 9 ini kita akan membahas persediaan. Jadi ini adalah chapter terakhir sebelum UTS ya. Jadi UTS kita dari mulai chapter pertama sampai dengan chapter 9 ini. Oke, langsung saja. Kalau kita lihat di sini, pengertian dari persediaan ini diatur dalam PSAK nomor 14 yang mencakup semua persediaan. Jadi yang ada di PSAK 14 ini, di situ diterangkan bahwa yang mencakup persediaan, semua yang mencakup persediaan yang dikecualikan, jadi yang tidak, ini ada 3 item. Yang pertama, pekerjaan dalam proses yang timbul dalam kontrak konstruksi, karena ini nanti pengakuan pendapatannya berbeda dengan atau pengakuan persediaannya ini berbeda dengan persediaan yang biasa, persediaan barang dagang. Nah, ini nanti akan kita pelajari di akuntansi keuangan menengah 2, jadi di AKM 2. Kemudian yang kedua, pekerjaan terkait dengan real estate, ini juga hampir sama karena nanti pengakuan pendapatannya juga berdasarkan persentase, maka kita mengakui persediaan juga sama seperti itu. Kemudian yang ketiga, instrumen keuangan, di sini yang menyajikan dan mengungkapkan semua aktivitas eksplorasi dan evaluasi pertambangan sumber daya mineral. Jadi yang tidak diatur dalam PSAK 14 ini adalah 3 item. Jadi kalau untuk sumber daya mineral atau sumber daya alam ini kita punya pakainya nanti pengakuan persediaannya berbeda dengan nanti kita hitung depresi dulu. Nah, nanti depresi juga akan kita pelajari di aftermid ya. Jadi persediaan yang akan kita bahas ini yang ada di PSAK 14. Seperti apa? Langsung saja. Yang pertama, bahwa PSAK mendefinisikan persediaan sebagai aset yang pertama adalah tersedia untuk dijual. Jadi yang dimaksud di sini persediaan yang tersedia untuk dijual atau persediaan dalam proses produksi atau setengah jadi. Dan yang ketiga adalah masih dalam bentuk bahan baku atau perlengkapan untuk digunakan dalam proses produksi. Ini juga harus kita akui sebagai persediaan. Jadi tidak hanya sekedar barang yang tersedia untuk dijual saja, tapi dalam proses pun kita akui sebagai persediaan. Dan yang masih dalam bahan baku atau dalam bentuk bahan baku juga kita akui seperti itu. Kemudian di sini persediaan pada perusahaan dagang, ini kalau perusahaan ini adalah bentuknya perusahaan dagang, pasti ada 2 jenis persediaan. Yang pertama adalah persediaan yang berupa supplies atau perlengkapan. Kemudian yang kedua adalah persediaan dalam bentuk barang dagang. Tuh, kemudian kalau persediaan untuk perusahaan manufaktur, di sini ada 4 jenis. Yang pertama persediaan bahan mentah atau bahan baku ya, tadi bahan baku. Kemudian ada persediaan barang dalam proses atau setengah jadi. Ini juga kita akui sebagai persediaan. Kemudian yang ketiga adalah persediaan barang jadi. Jadi barang yang sudah selesai diproduksi tinggal dijual. Dan yang keempat adalah persediaan yang berupa supplies pabrik. Kemudian yang terakhir, kalau perusahaan ini berupa perusahaan jasa, maka hanya ada persediaan supplies saja, tidak ada persediaan barang dagang, tidak ada bahan baku dan seterusnya. Ini hanya untuk perusahaan jasa saja. Kemudian selanjutnya di sini penentuan nilai persediaan barang. Yang pertama, bahwa penilaian persediaan adalah proses menentukan nilai persediaan yang akan dilaporkan dalam laporan keuangan. Jadi contohnya tadi perusahaan manufaktur ada 4 jenis persediaan, kayak misalnya persediaan bahan baku, persediaan
barang dalam proses dan persediaan barang jadi nantinya kalau misalnya persediaan yang masih dalam bentuk setengah jadi, maka kita bikin unit ekuivalen dan lain sebagainya. Begitu penilaiannya. Kemudian yang kedua, perusahaan harus menentukan asumsi aliran cost yang akan digunakan untuk menentukan nilai persediaan. Seperti itu. Nah, ini asumsi aliran cost yang dapat digunakan antara lain bisa menggunakan identifikasi khusus. Kemudian yang pertama, identifikasi khusus, kemudian yang kedua menggunakan metode FIFO atau first in first out atau bahasa Indonesianya MPKP ya. Jadi barang yang masuk pertama maka dia akan keluar pertama. Ini MPKP atau bisa pakai metode LIFO atau last in first out atau kalau kita singkat dalam bahasa Indonesia di sini barang yang masuk terakhir akan keluar pertama. Dan yang terakhir adalah metode rata-rata tertimbang. Nah, secara garis besarnya bahwa persediaan ini perusahaan bisa menggunakan sistem perpetual atau periodik. Jadi bisa berbagai pilihan di sini, misalnya pakai metode perpetual dengan sistem pencatatannya FIFO atau metode perpetual dengan sistem pencatatannya LIFO atau perpetual dengan average atau rata-rata. Atau perusahaan memilih dengan metode fisik atau periodik dengan FIFO atau fisik dengan LIFO ataupun fisik dengan average. Jadi perusahaan bisa memilih dengan 6 alternatif ini. Gitu. Nah, perbedaannya gimana kalau pakai metode perpetual dan metode periodik atau fisik, kita lihat. Yang pertama menggunakan sistem perpetual. Untuk yang pertama, sistem perpetual di sini bahwa penambahan dan pengurangan ini langsung dimasukkan dalam rekening ketika terjadi transaksi. Jadi dalam satu hari misalnya terjadi 10 transaksi penjualan, maka akan langsung dicatat, atau misalnya ada transaksi pembelian dalam satu hari itu, maka langsung dicatat pada hari itu juga. Kemudian yang kedua, dalam sistem perpetual, di sini menggunakan catatan pendukung yang berupa kartu persediaan. Jadi karena setiap kali keluar masuknya persediaan ini selalu dicatat, maka kita butuh bantuan yang biasa disebut dengan kartu persediaan. Nah, kartu persediaan ini menyajikan informasi tentang aliran persediaan masuk maupun keluar, serta yang masih tersedia. Jadi semuanya langsung dicatat dalam kartu persediaan. Kemudian informasi persediaan barang dagang akhir ditunjukkan dalam kartu persediaan tadi. Jadi dari kartu persediaan sudah bisa kita lihat bahwa berapa persediaan yang tersisa di gudang ataupun berapa yang kita jual dalam satu bulan, misalnya dalam satu minggu atau dalam setiap harinya, seperti itu. Kemudian perhitungan persediaan bukan merupakan prosedur yang wajib. Karena apa? Karena sudah ada kartu persediaan tadi. Kemudian penghitungan persediaan bertujuan untuk menguji keakuratan catatan persediaan perusahaan. Jadi akan jauh lebih akurat kalau misalnya ada kartu persediaan, ada perhitungan persediaan juga. Nah, berbeda kalau misalnya pakai sistem periodik atau sistem fisik, maka tidak perlu adanya kartu persediaan. Kenapa? Karena pembelian barang dagang dicatat dalam rekening pembelian. Kemudian penghitungan persediaan merupakan prosedur wajib untuk menentukan jumlah dan nilai persediaan akhir. Nah, jadi kalau pakai metode periodik atau sistem periodik atau fisik, maka kita bikin laporan persediaan, berapa pembelian, berapa penjualan dalam satu periode, ini hanya dicatat sesekali waktu aja, misalnya setiap sebulan sekali, atau setiap seminggu sekali, atau bahkan setiap 3 bulan sekali, gitu.
Nah, di sini seperti yang saya katakan tadi bahwa sistem periodik ini kita tidak memerlukan adanya kartu persediaan. Karena apa ya? Karena memang pencatatan persediaan ini dilakukan secara periodik, jadi tidak perlu adanya kartu persediaan. Kemudian yang terakhir bahwa kos atau biaya persediaan akhir dan kos atau biaya barang terjual ditentukan secara periodik pada akhir periode. Nanti lebih jelasnya akan kita lihat di ilustrasi. Nah, ini dia ilustrasinya. Di sini informasi PT Agung Jaya selama bulan Januari 2020 ya. Jadi ada tabel di sini, tabel informasi berkaitan dengan kuantitas dan harga barang dagang. Ini tanggal 3 Januari 2020, PT Agung ini melakukan pembelian sebesar 4.000 unit pembelian barang dagang ya, 4.000 unit dengan harga per unitnya adalah Rp400. Kemudian tanggal 10 Januari ini juga PT Agung melakukan pembelian barang dagang lagi sebesar 12.000 unit dengan harga per unitnya sudah naik, yang tadinya Rp400 sekarang jadi Rp500, ada kenaikan Rp100. Kemudian tanggal 20 ini tidak ada transaksi pembelian, jadi hanya ada transaksi penjualan sebesar 10.000 unit. Kemudian tanggal 28 transaksi pembelian sebesar 4.000 unit dengan harga per unitnya Rp600. Nah, kalau kita total pembelian selama 1 bulan, selama bulan Januari 2020 ini sebesar 20.000 unit. Dan untuk penjualan ini sebesar 10.000 unit, maka pasti di akhir Januari 2020 maka persediaan secara fisiknya pasti tersisa 10.000 unit karena kita membeli 20.000 unit dan baru terjual 10.000 unit atau separuhnya. Itu kemudian informasi yang selanjutnya di sini diketahui bahwa harga jual barang dagangan pada 20 Januari sebesar Rp1.000 per unit. Jadi ini kita kulaan ini harganya 400, 500, dan 600, tapi kita jualnya per unitnya Rp1.000 dengan total unit yang dijual adalah 10.000 unit. Ini kemudian yang ditanyakan di sini, tentukan nilai persediaan pada akhir periode jika hasil perhitungan fisik menunjukkan jumlah sebesar 10.000 unit. Kemudian di sini PT Agung Jaya menggunakan asumsi aliran kos. Seperti itu. Nah, selanjutnya akan kita lihat apa yang diminta dari soal ini. Oke, coba kita akan mengerjakan soal tadi, soal yang ini dengan 6 metode sekaligus ya. Jadi ini akan kita kerjakan semua dengan perpetual metode FIFO, perpetual metode LIFO, dan perpetual metode average masing-masing beserta jurnalnya ya. Jadi begitu juga dengan metode fisik atau periodik, kita akan coba hitung pakai metode FIFO, LIFO, dan average. Oke, kita lihat dulu. Ini untuk metode perpetual dulu. Ini pakai metode perpetual dengan sistem pencatatan FIFO atau first in first out. Oke, inilah yang kita sebut dengan kartu persediaan. Jadi isinya seperti ini untuk kartu persediaannya. Ada tanggal transaksi itu terjadi, kemudian pembelian, transaksi penjualan, dan saldo. Ini adalah kartu persediaan. Oke, kita lihat dulu untuk soal tadi. Ada transaksi pembelian tanggal 3 Januari 2020, ada 4.000 unit, dikalikan harga per unitnya Rp400. Maka di sini
tersisa total penjualan kita sebesar 1.600.000, 4.000 kalikan 400. Kemudian tanggal 3 tidak ada transaksi penjualan, maka kita strip aja atau kita coret. Kemudian saldonya kita tulis lagi 4.000 unit kalikan 400 rupiah, didapat 1.600.000 rupiah. Kemudian transaksi tanggal 10 Januari di sini pembelian lagi 12.000 unit dikalikan per unitnya 500 rupiah, tadi sesuai dengan yang di soal. Maka total pembelian tanggal 10 di sini 6 juta rupiah, 12.000 unit kalikan 500 rupiah, didapat 6 juta rupiah. Tidak ada transaksi penjualan juga di tanggal 10. Nah, maka saldonya kita tulis lagi, kita tulis dari awal di sini. Kenapa ditulis di awal? Karena nanti kalau misalnya kita melakukan transaksi penjualan akan jauh lebih mudah mana yang harus kita jual duluan gitu. Jadi kita tulis lagi saldo tanggal sebelumnya karena belum terjual 4.000 kalikan 400 1.600.000, kemudian 12.000 dikalikan 500 rupiah ini didapat 6 juta, maka total persediaan kita 12.000 tambah 4.000, maka total unitnya adalah 16.000 unit dengan nilai persediaan kita adalah 7.600.000. Itu. Kemudian transaksi penjualan tanggal 20 Januari 2020 di sini tidak ada pembelian, maka kita coret aja. Nah, ini yang perlu menjadi catatan. Di sini adalah metode FIFO atau first in first out. Nah, first in first out berarti yang kita jual adalah yang pertama kita beli. Ini jadi penjualannya kita ambil dari transaksi tanggal paling awal di sini, berarti yang 4.000 kalikan 400. Di sini 4.000 kali 400 1.600.000. Nah, yang kita butuhkan adalah 10.000 unit sesuai dengan yang di soal. Yang tanggal pertama baru ada 4.000, maka kita ambilkan untuk transaksi tanggal yang selanjutnya, tanggal 10 Januari. Nah, kita butuh hanya 6.000 saja karena yang tanggal sebelumnya sudah ada 4.000. Jadi sisanya kurang 6.000 unit, dikalikan harganya ini 500 rupiah, didapat 3 juta rupiah. Kemudian di sini total penjualannya 10.000 ya, sesuai dengan yang di soal. 4.000 tambah 6.000, ini 10.000 dengan total nilai HPP kita adalah 4.600.000. Maka menyisakan saldo di sini 12.000 sudah terjual 6.000, maka sisanya masih 6.000. 6.000 unit kalikan 500, ini sama 500, maka didapat 3 juta rupiah. Gitu. Kemudian transaksi tanggal terakhir tanggal 28 Januari di sini 4.000 unit ada pembelian, nilainya atau harga per unitnya 600 rupiah. Dengan total nilai 2.400.000. Nah, saldonya tinggal kita tambahkan saja dari yang saldo ini. Sisa tanggal 20 Januari di sini 6.000 kalikan 500, 3 juta ditambahkan dengan ini transaksi tanggal 28 4.000 kalikan 600 rupiah 2.400.000. Total nilai persediaan kita adalah 5.400.000 dengan unit total unitnya adalah 10.000 unit. Itu untuk kartu persediaan. Nah, kemudian untuk jurnalnya di sini setiap transaksi ini kita jurnal. Tanggal 3 Januari di sini. Nah, karena ini metode perpetual, maka kita jurnal sebagai persediaan barang dagang. Kreditnya kas atau utang dagang. Kemudian untuk jurnal tanggal 10 sama untuk transaksi pembelian, jadi kita jurnal persediaan barang dagang, kreditnya kas atau utang, jadi pembelian ini secara tunai atau secara kredit. Kalau secara tunai berarti
kreditnya kas, atau kalau secara tidak tunai atau utang berarti kita masukkan ke akun utang dagang karena utang dagang kita bertambah. Nih, jadi pilih salah satu dari akun ini, kas atau utang dagang, tergantung soalnya. Nanti soalnya kalau pembelian secara tunai berarti kreditnya kas. Kalau pembelian secara utang berarti masukkan ke utang dagang. Untuk tanggal 10 Januari di sini 6 juta rupiah, ini dari ini. 12.000 kalikan 500 rupiah, 6 juta. Kemudian tanggal 20 Januari, di sini HPP atau harga pokok pembelian kita masukkan yang ada di kartu persediaan. Ini harga pokok penjualannya 4.600.000. Kreditkan ke persediaan barang dagang. Jadi HPP kreditnya persediaan barang dagang 4.600.000. Kemudian jurnal satu lagi di sini kas atau piutang, ini juga tergantung soalnya. Kalau penjualan ini secara tunai berarti kas. Kalau penjualan ini secara kredit berarti piutang dagang. Jadi misalnya penjualan secara tunai berarti kas, kreditnya penjualan. Angka 10.000 ini didapat dari ini 10.000 unit yang dijual. Kemudian kalikan harga per unitnya. Harga per unit ini didapat dari ini. Ini harga jual per unitnya ini 1.000 rupiah. Jadi 1.000 kalikan 10.000 unit. Didapat 10 juta. Ini kemudian untuk transaksi tanggal 28 sama 28 Januari persediaan barang dagang kreditnya kas atau utang. Nilainya 2.400.000. Ini 2.400.000. Nah, itu untuk metode FIFO atau first in first out. Kemudian kalau untuk yang metode LIFO, untuk yang metode LIFO di sini sama untuk semua transaksi pembelian ini sama, tanggal 3 Januari sama, tanggal 10 juga sama. Nah, yang berbeda hanya ada di sini saja, di transaksi penjualan saja. Sampai sini sama, semua transaksi pembelian sama. Hanya di sini, kalau metode LIFO berarti last in first out, berarti yang kita jual ini yang terakhir kita beli. Jadi dari bawah dulu penjualannya. Kita butuh sesuai dengan yang di soal adalah 10.000 unit. Maka kita ambilkan dari sini saja sudah cukup karena ini 12.000, kita butuhnya 10.000. Nah, jadi 10.000 kalikan harganya 500 rupiah, didapat 5 juta untuk HPP-nya. Nah, saldonya ini tulis lagi untuk yang tanggal 3 Januari karena belum kepake. Nah, untuk yang tanggal kedua, tanggal 10 Januari ini sudah dipakai 10.000, maka sisanya masih 2.000. 2.000 kali 500 didapat 1 juta. Itu. Nah, kemudian untuk tanggal 28 ini juga sama, hanya saldonya saja kita tulis lagi 4.000 dari sisa tanggal ini penjualan tanggal 20. Kemudian 2.000 ini juga sisa dari ini ya, 12.000 dikurangi 10.000, 2.000 unit. Kemudian ditambahkan lagi dengan pembelian tanggal 28 Januari, 4.000 unit. Total persediaan kita masih 10.000 unit dengan nilainya adalah 5 juta. Jadi ini ditambahkan, didapat 5 juta rupiah. Nah, untuk jurnalnya juga sama, persediaan dan lain sebagainya ini semuanya sama, hanya di sini HPP-nya saja yang berbeda. Kalau tadi untuk metode FIFO, HPP kita 4.600.000, kalau untuk yang metode LIFO di sini 5 juta rupiah. Nilainya diambil dari ini, 5 juta rupiah, kreditnya persediaan. Kemudian untuk jurnal satu lagi juga sama, kas atau piutang kreditkan ke penjualan sebesar 10 juta rupiah. Dan untuk jurnal terakhir ini juga sama. Itu. Kemudian untuk yang metode perpetual yang terakhir adalah metode average. Nah, ini agak berbeda untuk metode average.
atau metode rata-rata. Oke, untuk transaksi tanggal 3 juga sama di sini. 4.000 unit kali Rp400. Kemudian tanggal 10 Januari ini juga sama untuk pembeliannya, nilainya sama. Nah, yang berbeda di sini hanya untuk penentuan harga jualnya. Jadi di sini 4.000 ditambah 12.000, 16.000 unit. Nah, kemudian ini penentuan harga jualnya ini berdasarkan rata-rata. Rata-rata ini Rp475 ini didapat dari total ini 1.600.000 tambah 6 juta, jadi 7.600.000 dibagi dengan total unitnya. Jadi 7.600.000 dibagi 16.000. Didapat Rp475 untuk harga jualnya. Nah, maka ketika tanggal 20 kita melakukan transaksi penjualan, tinggal dikalikan aja. Kita butuhnya 10.000 unit dikalikan harga jual per unitnya ini, harga rata-rata Rp475. Jadi didapat 4.750. Nah, sisanya tinggal dikurangi aja. 16.000 unit kurangi 10.000 unit. Jadi masih 6.000 unit dikalikan harganya masih sama 2.850.000. Nah, untuk 28 Januari ini juga transaksi pembelian. Nah, ini kita rata-rata lagi. Sisanya dari ini 6.000 kali 475. Kemudian ditambahkan dengan ini pembelian yang terakhir 4.000 kalikan 600. Nah, harga jualnya di sini didapat dari total ini, total nilai saldonya 2850 tambah 2.400, jadi 5.250 dibagi unitnya. Jadi didapat Rp525. Itu. Kemudian untuk penjurnalannya sama. Ini juga sama untuk tanggal 3, tanggal 10, tanggal 20 hanya diganti dengan HPP-nya saja. HPP di sini 4.750. Ini 4.750 dengan kreditnya persediaan barang dagang. Untuk jurnal tanggal 20 untuk penerimaan kasnya sama, nilainya sama, jurnalnya sama. Dan untuk pembelian pun tanggal 28 jurnalnya sama, baik metode FIFO, LIFO maupun average. Seperti itu untuk yang perpetual atau dengan kartu persediaan. Oke, kita lanjutkan untuk yang metode fisik atau metode periodik. Jadi seperti yang sudah dijelaskan di PowerPoint tadi, bahwa metode fisik ini kita tidak perlu kartu persediaan, jadi langsung bikin perhitungan atau orek-orekan seperti ini saja. Kos persediaan barang tanggal 31 Januari atau persediaan akhirnya. Di sini pakai metode FIFO, berarti kita masih menyisakan tanggal 28, sisanya 4.000 unit, sama dikalikan juga. Jadi harga per unitnya tanggal 28 ini Rp600, jadi total nilainya 2.400.000 dan sisa tanggal 10 ini masih 6.000 unit. Dikalikan 500 harga belinya, jadi Rp3 juta. Kemudian di sini total nilai persediaannya adalah 5.400.000. Nah, kita bikin orek-orekan di sini untuk kos barang terjualnya ini didapat dari 10 juta tadi ya. Jadi dari 1.000 unit Rp1.000 dikalikan dengan Rp1.000 harga jualnya dikalikan 10.000 unit yang dijual. Jadi 10 juta dikurangi ini 5.400.000 ya. Ini salah ketik aja. Jadi ini 5.400.000. Jadi total nilainya adalah 4.600.000. Jadi ini bukan 54 juta, tapi 5.400.000 ya. Oke, 5.400.000 seperti ini. Ini total persediaan kita, persediaan akhirnya adalah 4.600.000.
Nah, kemudian untuk penjurnalannya hampir sama dengan metode perpetual, hanya ini saja. Kalau tadi metode perpetual, debitnya adalah persediaan barang dagang, tapi kalau metode fisik atau metode periodik, kita jurnal debitnya adalah pembelian. Nilainya sama. Kas atau utang ini untuk yang transaksi secara tunai, ini yang secara kredit. Nilainya sama. Kemudian ini kita tidak perlu menjurnal HPP, karena apa? Karena HPP kita jurnal di akhir periode. Nah, kita bikin jurnal penyesuaian kalau pakai metode fisik. Nah, jurnal penyesuaiannya seperti ini. Tanggal 31 Januari 2020, persediaan barang dagang. Persediaan barang dagang ini nilainya didapat dari ini. Nah, 5.400.000 persediaan barang dagang. Kemudian kos barang terjual atau HPP-nya ini 4.600.000 dari ini 4.600.000. Nah, kemudian kreditkan ke pembelian sebesar 10 juta. Itu untuk metode FIFO. Kemudian untuk metode LIFO juga sama di sini. Tersisa persediaan tanggal 3 Januari 4.000 unit. Nah, kemudian untuk tanggal 10 Januari ini masih 6.000 unit, total unit yang kita punya berarti 10.000 sama. Kemudian angkanya ini juga jadi persediaan kita, kemudian ini jadi HPP. Jurnalnya sama, hanya perlu bikin jurnal penyesuaian saja di sini, nilainya yang berbeda. Untuk persediaan akhir kita dapat 4.600.000 dari ini. Kemudian kos barang terjual ini dari yang 10 juta dikurangi dengan 4.600.000 ya, 4.600.000 ini. Kemudian kreditkan ke pembelian sebesar 10 juta rupiah. Gitu. Kemudian yang terakhir ini yang agak sedikit berbeda tadi untuk metode fisik atau periodik dengan sistem pencatatannya adalah average atau rata-rata. Jadi kita jumlahkan semua pembelian. Kalau misalnya dalam satu bulan ini 10 pembelian, ya berarti kita jumlahkan totalnya ada 10. Nah, ini kebetulan cuma ada 3 aja di contoh soal ini. Jadi semuanya kita jumlahkan, jumlahnya 20.000. Ini juga sama, jumlahnya 10 juta. Nah, kita bikin rata-ratanya dulu. Jadi dari 10 juta ini, 10 juta ini dibagi dengan 20.000 unit ini. Jadi harga rata-rata per unitnya adalah Rp500 per unit. Maka ketika ada penjualan, tinggal dikalikan aja di sini. Penjualannya 10.000 unit dikalikan dengan harga per unitnya 500. Jadi didapat 5 juta rupiah. Maka kos barang terjual di sini 10 juta dikurangi 5 juta ini. Ini 10 juta di sini adalah 10 juta yang 10.000 unit, 10.000 unit dikalikan harga jualnya 1.000. Jadi bukan dari ini ya, meskipun nilainya sama. Dapat 5 juta, jurnalnya sama, pembelian, kemudian ini sama, jurnal penyesuaiannya saja yang berbeda. Jadi di persediaan barang dagang, kemudian di sini pembelian. Gitu. Saya rasa sampai di sini untuk penjelasan persediaan dengan metode fisik dan dengan metode perpetual. Saya akhiri, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.